8 Juni 2020. Dilihat dari risiko kenaikan kasus COVID-19 per kabupaten kota, dapat kami sampaikan bahwa pada saat ini ada 53 kabupaten kota dengan risiko kenaikan kasus tinggi dan ada 177 kabupaten kota dengan risiko sedang dan ada 185 kabupaten kota dengan risiko rendah, serta ada 99 kabupaten kota yang tidak terdampak atau tidak ada kasus baru. Kalau kita lihat perubahan peta zonasi risiko COVID-19 per kabupaten kota, kita bisa lihat dalam gambar berikut bahwa pada saat 11 Mei 2020 dan berlanjut kepada tanggal 7 Juni 2020, tanggal 14 Juni 2020, tanggal 21 Juni 2020, serta tanggal 28 Juni 2020, terlihat perubahan dinamika peta zonasi ini. Di sini terlihat paling tidak untuk risiko rendah dan daerah yang tidak terdampak, pada bulan Mei ada 46,7%, sedangkan pada tanggal 7 Juni terjadi penurunan sedikit menjadi 44,36%, kemudian membaik menjadi 52,53% pada tanggal 14 Juni, serta meningkat lagi pada tanggal 21 Juni menjadi 58,37%. Dan pada tanggal 28 Juni sedikit menurun 55,44%. Hal ini menandakan bahwa dinamika perubahannya sering terjadi dari waktu ke waktu, maka dari itu pemerintah daerah, kabupaten, kota harus tetap memantau, memastikan protokol kesehatan dengan ketat agar kasusnya tidak meningkat, bahkan harusnya menurun, sehingga secara nasional perubahannya makin lama makin membaik. Terlihat di sini selanjutnya akan disampaikan analisa lebih mendalam yang terkait dengan progres penanganan per daerah oleh Dr. Dewi Nur Aisyah, sehingga bisa memberikan informasi yang lebih lengkap. Untuk itu kami persilahkan Dr. Dewi Nur Aisyah untuk bisa menyampaikan paparannya lebih detail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya pada sore hari ini melanjutkan paparan yang sudah disampaikan oleh Profesor Wiku Adhisa Smito terkait dengan update perubahan zonasi risiko COVID-19 yang ada di Indonesia per tanggal 28 Juni tahun 2020. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, kami menganalisis perubahan zonasi risiko setiap minggunya berdasarkan data kumulatif mingguan sejak hari Senin sampai dengan hari Minggu. Kemudian kita melihat perubahan yang terjadi dari 2 pekan lalu, yaitu tanggal 21 Juni ke tanggal 28 Juni, ada berapa banyak daerah kabupaten kota yang mengalami perubahan zonasi risikonya. Apakah masih dalam zonasi risiko yang sama atau telah mengalami perubahan? Berikut akan saya sampaikan terkait dengan perubahan zonasi risiko COVID-19 per kabupaten kota. Di sini kita bisa melihat untuk risiko tinggi ke risiko sedang terdapat 19 kabupaten kota, terdapat 14 kabupaten kota yang berpindah dari risiko sedang menjadi risiko tinggi, dan 31 kabupaten kota yang berpindah dari risiko sedang menjadi ke risiko rendah. Ada 1 kabupaten kota ini loncat dari risiko rendah masuk ke dalam zona risiko tinggi, dan 37 kabupaten kota dari risiko rendah naik ke risiko sedang.
Dan ada 7 kabupaten kota yang berpindah dari zona risiko rendah menuju ke tidak ada kasus baru. Artinya ini termasuk daerah di mana tidak ada penambahan kasus COVID dalam 4 minggu terakhir dan angka kesembuhan mencapai 100%. Saya lanjutkan, terdapat 14 kabupaten kota berpindah dari risiko sedang menuju risiko tinggi, 5 kabupaten kota dari tidak terdampak masuk ke dalam resiko sedang, 3 kabupaten kota dari tidak ada kasus masuk kembali ke resiko rendah, artinya terdapat kasus kembali setelah sebelumnya selama 1 bulan tidak ditemukan kasus sama sekali. Kemudian ada 4 kabupaten kota yang berpindah dari tidak ada kasus baru, ini termasuk ke dalam 38 yang kami sampaikan pekan lalu, sudah tidak ada kasus baru dalam 4 minggu, ternyata dapat kasus baru di pekan lalu masuk ke dalam zona risiko sedang. Next. Kemudian saya akan menyampaikan terkait dengan nama-nama kabupaten kota. Ini yang pertama kita harus apresiasi karena berpindah dari zona resiko tinggi masuk ke dalam zona resiko sedang. Ada total 19 kabupaten kota. Izin saya bacakan. Provinsi Gorontalo, Bone Bolango, Kota Gorontalo, Jawa Tengah, ini ada Semarang dan Kota Magelang. Kemudian Jawa Timur ada Kediri, Tuban, Lamongan, Pamekasan, Kota Pasuruan, Kota Batu. Kalimantan Selatan terdapat Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut, dan Lamandau. Maluku, yaitu Maluku Tengah, Provinsi Papua, Kota Jayapura, Provinsi Sulawesi Tenggara, Buton, Sulawesi Utara, Kota Tomohon, dan Sumatera Utara, Kota Binjai. Selanjutnya terdapat 31 kabupaten kota yang bergerak dari resiko sedang menuju resiko rendah. Ini juga perlu kita apresiasi karena cukup banyak daerah kabupaten kota yang bergerak menuju zona risiko yang jauh lebih baik lagi. Aceh Utara, Provinsi Gorontalo, Bualemo, Pahuato, Jawa Barat, Bandung, Jawa Tengah, Blora, Kota Pekalongan, Jawa Timur, Probolinggo, Kalimantan Barat, Sintang, Kalimantan Tengah, Kota Waringin Timur, Seruyan, Provinsi Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, dan Kota Bontang. Kemudian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Belitung, Provinsi Maluku Utara, Kepulauan Sula, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur, Provinsi Papua, Jaya Wijaya, Provinsi Sulawesi Selatan, Kepulauan Selayar, Bantaeng, Bone. Kemudian Wajo, Sidenren Rapang, dan Sulawesi Tengah, Sigi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Wakatobi, Provinsi Sulawesi Utara, Bolaang Mongondo Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Tanah Datar, Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Selatan, Musirawas, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Utara, Serdang Bedagai, Kota Padang Sidempuan. Kemudian terdapat 7 kabupaten kota dari resiko rendah masuk ke dalam zona hijau, yaitu tidak ada kasus baru selama 4 minggu terakhir dan angka kesembuhan mencapai 100%. Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan, Kaur, Kalimantan Tengah, Sukamara, Provinsi Lampung, Waikanan, Kota Metro, Provinsi Riau, Kepulauan Meranti, dan Provinsi Sumatera Barat, Kota Sawah Lunto. Terakhir, saya ingin mengingatkan kembali bahwa perubahan yang kita lihat dari kabupaten kota secara cepat berganti dan sangat dinamis. Ada masanya sebuah kabupaten kota masuk ke dalam zona resiko tinggi, berpindah ke zona resiko sedang atau bahkan rendah. Tapi tidak sedikit juga beberapa daerah dari zona resiko rendah masuk ke dalam zona resiko sedang. Artinya apa? Kita semua tetap harus bersiap siaga dan meyakini bahwa perilaku kita pada hari ini akan menentukan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan keberhasilan kita hanya bisa didapatkan melalui peluh perjuangan, kedisiplinan dalam melakukan perubahan, dan gotong royong sebagai nilai yang diimplementasikan. Mari kita hidup lebih sehat, hidup lebih taat menuju Indonesia yang makmur dan bermartabat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.